Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya janjikan di minggu yang lalu, kita akan bahas tentang manajemen talenta, ya di esensinya di dalam organisasi tentunya ya. Jadi di dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, Bapak Ibu, itu ada yang dikenal sekarang ini dengan istilah manajemen talenta. Jadi bagaimana kita bukan hanya memanage sumber daya manusia secara umum dari mulai proses rekrutmen sampai dengan purna kerja gitu ya, tapi juga di dalamnya ada manajemen yang diperlukan untuk mengelola bakat-bakat yang tentunya nantinya bakal memberikan nilai tambah bagi organisasi ya. Jadi disebut dengan manajemen talenta, Bapak Ibu. Memang kalau saya amati, saya juga coba sourcing gitu di database untuk hasil penelitian untuk penerapan manajemen talenta di institusi kesehatan ya, khususnya rumah sakit, itu relatif masih sangat langka ya, riset-riset yang membahas tentang manajemen talenta di instansi kesehatan, rumah sakit ataupun klinik. Kebanyakan sih di industri, tapi kalau misalkan di perbankan ini sudah cukup lama ya penerapan manajemen talenta ini. Nah, saya akan coba bahas tentang konsep dari manajemen talenta ini. Barangkali nanti ada Bapak Ibu yang berminat untuk mengembangkan manajemen talenta ini di dalam risetnya untuk tesis ya, yang lokusnya di instansi kesehatan. Saya kira ini berpeluang sekali ya, masih jarang yang mengusung tema manajemen talenta di organisasi kesehatan. Nah, saya akan coba bahas secara garis umumnya dulu bagaimana peran manajemen talenta di dalam sebuah organisasi ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, manajemen talenta ini adalah sebuah ranah strategis di dalam sebuah organisasi ya. Ya, tentunya dimulai dari proses bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang ada saat ini dan yang akan datang ke depannya. Nah, lalu bagaimana kita merencanakan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang sudah kita rekrut, yang sudah ada di dalam, apakah itu SDM baru maupun SDM yang sudah lama gitu ya. Kemudian juga ada upaya untuk memperkuat keberadaan SDM di dalam organisasi itu yang kita sebut dengan retensi. Jadi bagaimana upaya untuk mengikat mereka supaya tetap berada di dalam organisasi itu. Ya, semua itu adalah bertujuan untuk mencapai pada goal atau tujuan dari bisnis organisasi tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan penerapan strategi manajemen talenta yang mungkin ya nantinya diharapkan lebih efektif ya untuk bisa sesuai dengan harapan tadi, agar organisasi itu memiliki satu kepastian atau sebuah harapan ke depannya bahwa mereka akan memiliki karyawan atau pegawai yang memang tepat dengan posisinya, dengan kompetensinya, dan nanti diorbitkannya pada waktu yang tepat. Jadi semacam perencanaan sebetulnya ya, sebuah perencanaan untuk pengadaan SDM di waktu yang akan datang, tapi di prosesnya mulai dari sekarang. Bahkan mungkin pada saat mulai karyawan itu direkrut oleh organisasinya. Nah, tentunya dengan fokus pada pengembangan bakat yang nantinya akan kita kembangkan ya, maka organisasi ini juga otomatis nanti akan meningkatkan kinerja karyawannya, yang ini otomatis nanti berdampak juga pada peningkatan kinerja organisasinya secara keseluruhan ya. Nah, dengan cara apa ya, memaksimumkan potensi yang dimiliki oleh karyawannya, oleh pegawainya. Nah,
tentunya ini kan akan berdampak pada kinerja, kepada produktivitas kerjanya ya. Bahkan juga dengan pendekatan manajemen talenta ini juga akan eh, memicu mereka untuk mengeluarkan inovasinya, kreativitas dalam bekerjanya ya, supaya organisasinya menjadi tumbuh ya sesuai dengan yang diharapkan. Nah tentunya eh, dalam manajemen talenta ini salah satunya juga yang dilakukan adalah bagaimana cara kita tadi retensi itu ya, mempertahankan agar talenta yang ada di dalam pegawai tersebut itu bisa kita apa namanya, kita maintain ya, supaya tadi pada waktu yang diperlukan, nah talenta yang dimiliki oleh pegawai tersebut bisa kita optimalkan nantinya ya. Nah jadi banyaklah kegunaannya dari manajemen talenta ini. Nah saya akan coba ungkap dari definisi dasar manajemen talenta ini. Pada prinsipnya bahwa manajemen talenta ini adalah proses strategis Bapak, jadi bukan levelnya di level taktis atau di level operasional ya, tapi di level strategis ya. Tadi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan karyawan terbaik dengan potensi yang dimiliki oleh karyawan itu menjadi potensi terbaik bagi organisasinya. Ya, pada prinsipnya bahwa manajemen talenta ini memastikan bahwa organisasi itu memiliki sumber daya manusia yang tepat ya, yang bisa digunakan untuk pencapaian tujuan ya organisasi tersebut atau target organisasinya. Nah, di antaranya nanti ada proses mulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan, sampai dengan bagaimana kita membuat rencana suksesi bagi si karyawan tersebut ya. Termasuk juga program pelatihan, dan program pelatihan seperti apa supaya nanti kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut itu bisa tercapai ya. Jadi sampai dengan kita membahas tentang proses pelatihan yang tepat untuk manajemen talenta tersebut ya. Termasuk juga nanti untuk retensi itu ada kaitannya dengan penghargaan yang diberikan oleh organisasi terhadap karyawan tersebut. Nah, beberapa definisi yang saya coba rangkum dari beberapa ahli ya, seperti menurut Rampersad, bahwa manajemen talenta ini adalah cara pengelolaan talenta dalam organisasi secara efektif, termasuk dari mulai perencanaan, pengembangan suksesi di perusahaan ya, realisasi pengembangan diri secara maksimal, dan memanfaatkan bakat secara optimal, maksudnya bakat yang dimiliki oleh karyawannya. Dari Lewis dan Heckman menyatakan manajemen talenta adalah proses keseluruhan yang mencakup rekrutmen, penempatan, pengembangan, perencanaan untuk meningkatkan kualitas pegawai ke arah yang lebih baik. Ya, dari Armstrong menyatakan bahwa manajemen talenta adalah proses untuk memastikan bahwa dalam suatu organisasi terdapat individu bertalenta yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dari Distler, manajemen talenta adalah proses perencanaan yang orientasinya pada tujuan yang terintegrasi, mencakup dari mulai perekrutan, pengembangan, pengelolaan, pemberian kompensasi kepada karyawan. Jadi dari beberapa pendapat ahli ini, kita bisa simpulkan bahwa manajemen talenta itu adalah sebuah proses ya. Proses dari mulai bagaimana merekrut calon pegawai, setelah masuk selain tentunya staffing atau penempatan pekerjaan, tapi juga ada upaya pengembangannya. Lalu bagaimana setelah dikembangkan, lalu diberi kesempatan dia untuk mengembangkan talenta di dalam perusahaan tersebut atau dalam organisasi tersebut ya. Nah, kalau kita lihat prosesnya secara grafik kayak seperti ini Bapak Ibu ya. Saya coba menggambarkan pakai mind mapper. Jadi manajemen talenta ini diawali dari identifikasi dan tentunya diikuti dengan rekrutmen talentanya. Lalu ada upaya pengembangan talenta ya. Nah, ada upaya retensi dan engagement, keterikatan dia dalam bekerja. Dan juga nanti jangan lupa di dalam manajemen talenta ini terpenting adalah bagaimana merencanakan suksesi dari talenta tersebut supaya
dia bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dari organisasi tersebut. Nah, apa yang jadi goalnya atau tujuan dari manajemen talenta? Ya, pertama, itu bisa mengurangi tingkat turnover pegawai. Turnover itu pergantian pegawai ya. Bahkan mungkin kita bisa lebih lebih awal untuk mengatasi terjadinya turnover ini dengan mengamati adanya turnover intention, minat untuk berpindah ya. Nah, manajemen talenta ini diharapkan ya, kalau kita terapkan itu bisa mereduksi adanya tingkat turnover yang tinggi ya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan kepada pasien tentunya ya, kalau di rumah sakit atau di klinik. Dengan adanya sebuah proses yang dirasakan oleh pegawai tersebut, mereka sehingga mempunyai harapan untuk karirnya dia di kemudian hari, maka itu otomatis berdampak pada semangat dan motivasi dia dalam bekerja, dan itu nanti akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien lebih baik ya. Nah, kalau misalkan lebih spesifik di dalam keperawatan, ya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ya tenaga keperawatan, atau bisa juga menciptakan talenta yang untuk diperan strategis di masa akan datang. Jadi seolah kita punya stok nih untuk karyawan-karyawan yang berpotensi untuk bisa dikembangkan di kemudian hari untuk memegang jabatan-jabatan yang strategis atau yang penting di dalam organisasi tersebut. Nah, di proses identifikasi pada saat kita melakukan rekrutmen talenta, ya langkah yang pertama itu kita lakukan identifikasi karyawan yang memiliki bakat, memiliki potensi untuk dikembangkan ya, dan memiliki peluang untuk berkontribusi pada organisasi. Jadi kita bisa melihat karyawan yang ada saat ini di internal ya, yang sudah ada di dalam. Nah, untuk kita melakukan identifikasi karyawan mana saja yang kira-kira di antara mereka yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan, yang nantinya akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada rumah sakit ya. Nah, artinya sebagai manajer SDM itu harus menetapkan kriteria keahlian yang nanti dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut di masa yang akan datang. Ya, karena saya yakin bahwa sebuah rumah sakit itu kondisi organisasi tidak dalam keadaan statis ya, tidak dalam keadaan flat gitu ya, tapi dia akan terjadi semacam naik turunnya kebutuhan dari manajemen, khususnya manajemen SDM ya. Nah, kemudian juga tentunya kita akan menganalisis misalkan apa saja yang dibutuhkan, apakah dalam segi keahlian klinis, apakah dari segi ke pasien, misalkan perawat ya, termasuk juga kemampuan berkomunikasi atau kerja tim ya. Nah, sehingga nanti kriteria itu akan dijadikan pedoman pada saat proses rekrutmen gitu. Nah, proses identifikasi dan ini bisa saja ya, contohnya mengadakan job fair misalkan ya, untuk lulusan keperawatan, kalau kita fokus di perawat lah gitu ya. Nah, tentunya ada uji kemampuan klinis ya, ada simulasi tentang praktek-praktek medis ya, lalu juga ya menilai keterampilan teknis dan non teknisnya yang dimiliki oleh calon tersebut. Nah, jadi dari hasil identifikasi maka kita nanti akan kita gunakan dalam proses rekrutmennya. Jadi betul terencana Bapak Ibu, jadi tidak pada saat rekrutmen itu tidak hanya sekedar menentukan jumlah berapa butuhnya perawat, berapa jumlah butuhnya tenaga administrasi, tapi sudah lebih spesifik kepada kualifikasi yang diinginkan oleh rumah sakit tersebut ya, dalam rangka untuk bisa mendukung kepada proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi rumah sakit tersebut ya.
Apalagi Bapak Ibu, ini ada karena ini dikaitkan dengan ranah di strategis. Apalagi kalau rumah sakit itu sudah punya rencana bisnisnya atau rencana strategis untuk pengembangan bisnisnya. Contoh, saat ini rumah sakit itu baru masih tipe C misalkan ya. Nah, mungkin di manajemen sudah mempunyai perencanaan bahwa nanti berapa tahun kemudian akan naik jadi B dan berapa tahun kemudian jadi tipe A misalkan. Nah, ini otomatis perencanaan strategis untuk pengembangan bisnis rumah sakit ini juga harus harus didukung juga oleh perkembangan kebutuhan SDM-nya. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan manajemen talenta. Ya. Nah, sedangkan dalam proses kedua untuk pengembangan, ya sederhananya sih mungkin setelah mereka masuk, di treatment dengan berbagai materi untuk program pengembangan yang sifatnya berkelanjutan. Kalau memang untuk perawat, khusus perawat. Kalau untuk tenaga administrasi, ya tenaga administrasi. Jadi mungkin nanti akan dilihat ya bagaimana hard skill yang mereka miliki ya. Misalkan kalau dalam keperawatan ya keterampilan keperawatannya ya di unit-unit yang di mana mereka itu dipekerjakan, termasuk juga soft skill-nya ya, jadi komunikasi dengan pasien itu diamati Bapak Ibu. Ya nanti kalau misalkan ada kekurangan dari apa yang dimiliki oleh mereka, nah baru nanti kita usulkan dalam bentuk pelatihan ya untuk pengembangan talenta mereka. Ya kalau memang ternyata perawat itu oleh Bapak Ibu sudah terlihat ada potensi dia untuk punya jiwa kepemimpinan, ya maka nanti pelatihannya yang mengarah kepada penguatan kompetensi mereka nanti untuk menjadi seorang pimpinan yang baik gitu. Jadi pelatihan itu tidak asal ada gitu, tapi betul-betul direncanakan ya berdasarkan dari kebutuhan pengembangan potensi yang nanti harus dimiliki oleh para karyawannya. Termasuk misalkan kalau memang nanti dia akan diorientasikan untuk memimpin sebuah unit, ya harus ada pelatihan tentang leadership-nya kan gitu ya. Lalu mungkin ada pelatihan-pelatihan yang mengasah pada keterampilan teknis mereka dalam pekerjaan keperawatan ya. Mungkin ini salah satunya contohnya advance cardiovascular life support ya, atau manajemen stres dan sebagainya lah ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu persis sebagai apa yang dibutuhkan oleh perawat. Nah, tahap ketiga adalah retensi dan engagement. Jadi bagaimana caranya mempertahankan mereka supaya tidak keluar, tidak pindah ke tempat lain, ke perusahaan lain atau ke rumah sakit lain. Nah, maka yang harus diperhatikan adalah sistem reward yang diberikan oleh organisasinya ya. Apakah insentif yang berbasis pada kinerja ya, terus ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang mendukung pada kesejahteraan karyawan ya. Nah, jadi ya contohnya ya kita menerapkan sistem jadwal yang fleksibel supaya mereka tidak tidak mengalami apa yang disebut dengan burnout gitu ya. Lalu memberi penghargaan untuk nurse of the month, misalkan setiap bulan kita publikasikan siapa perawat yang terbaik di bulan itu. Ya pokoknya sifatnya mengapresiasi kinerja mereka lah. Nah ini adalah cara-cara untuk retensi tadi, menguatkan keterikatan mereka dengan organisasi atau dengan rumah sakitnya atau klinik di tempat mereka bekerja. Juga bagaimana supaya engagement mereka bisa lebih baik lagi, lebih kuat lagi untuk mendukung ada pencapaian tujuan dari organisasinya ya. Nah ini contohnya retensi dan engagement. Nah juga jangan lupa kita juga harus melakukan perencanaan suksesi talenta buat mereka supaya mereka punya semangat bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka saat ini itu akan menuai buahnya di kemudian hari. Jadi ada harapan bahwa misalkan contohnya mereka dengan
mengikuti pola manajemen talenta ini, dalam 5 tahun yang akan datang mereka yang mungkin sekarang baru start itu diorientasikan untuk megang menjadi kepala bagian atau ya minimal dia memegang satu unit lah gitu ya, menjadi manajemen atau manajer di satu unit misalkan. Nah, jadi perencanaan suksesi ini penting supaya memotivasi si karyawan supaya mereka apa yang dia lakukan saat itu memang dia nanti akan dapatkan hasilnya di kemudian hari ya. Oleh karena itu di dalam manajemen talenta Bapak Ibu itu ada yang disebut dengan talent pool ya. Talent pool ini adalah kumpulan talenta potensial yang memang disiapkan nantinya untuk mengisi posisi-posisi penting ya di organisasi di masa yang akan datang ya. Tentunya kalau misalkan dalam keperawatan, talent pool ini mencakup berbagai kategori ya, termasuk juga bidang teknis maupun non teknis ya. Misalkan contohnya konkretnya diorientasikan nanti menjadi manajer keperawatan misalkan kan itu, atau wakil manajer keperawatan. Nah itu dari awal sudah disampaikan ya rencana suksesinya itu. Nah lalu juga menetapkan apa yang disebut dengan talent review board ya. Jadi untuk menilai kinerja saat ini, potensi yang dimiliki dan kesiapan perawat itu untuk mendapatkan peran dalam pekerjaannya itu lebih besar dari apa yang ada saat ini. Ya, talent review board ini adalah forum atau tim yang dibentuk organisasi untuk menilai, mengelola, mengembangkan talenta dalam perusahaan, dalam ini kalau dalam di rumah sakit ya. Nah, forum ini tentunya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi perawat, sekaligus juga mengevaluasi kinerjanya, serta menyusun rencana pengembangan dan perencanaan suksesi secara strategis di waktu yang akan datang. Ya, jadi ada perencanaan suksesi talenta ini. Nah, kalau kita lihat tujuan penerapan manajemen talenta di rumah sakit, ya lebih spesifik, ya tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada umumnya pada pasiennya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya untuk meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kepada pasien. Ya, dan ini tentunya bisa dicapai bahwa rumah sakit itu memastikan diri sudah memiliki tenaga medis atau non medis yang kompeten yang untuk bisa melayani pasien tersebut ya, dan memiliki komitmen tinggi untuk bisa memberikan pelayanan baik pada pasien ya. Jadi tujuannya itu kenapa harus menerapkan manajemen talenta di rumah sakit. Juga manajemen talenta ini penting untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dengan cara kita mengidentifikasi, mengembangkan talentanya, lalu juga kita pastikan bahwa mereka atau rumah sakit memiliki SDM yang siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Apakah misalkan tadi karena ada pengembangan dari organisasinya ya, dari mulai kalau misalkan rumah sakit itu dari tipe C ke B, dari B ke A gitu, ataupun misalkan rumah sakit yang mengusung visi baru di waktu yang akan datang. Ya, misalkan contohnya menerapkan transformasi digital gitu ya, rumah sakit itu akan melaksanakan transformasi digital dalam 5 tahun yang akan datang. Nah, maka tentunya ini harus disiapkan ya dari segi SDM-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari proses manajemen prosesnya di rumah sakit ini atau proses manajemen talenta di rumah sakit. Nah, apa yang contohnya ya konkretnya dalam perencanaan talenta. Jadi kita melakukan analisis kebutuhan SDM yang tentunya ruang lingkupnya dari ruang lingkup SDM kesehatan ya. Ya, kita identifikasi kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, teknisi medis dan administrasi disesuaikan dengan spesialisasi pelayanan yang ada di bagian masing-masing tentunya. Kemudian kita mengidentifikasi posisi kritis ya. Nah, apa yang disebut dengan posisi kritis ini? Jadi fokus pada posisi strategis, contoh seperti kepala departemen, dokter spesialis, manajer keperawatan, yang nantinya akan memiliki dampak besar terhadap personal rumah sakit. Jadi artinya identifikasi apakah karyawan yang ada sekarang itu sudah memiliki potensi barangkali dalam 3 atau 4-5 tahun yang akan menggantikan posisi-posisi
karyawan yang saat ini sudah menduduki jabatan tertentu yang cukup strategis. Nah, jangan sampai nanti karyawan itu keluar karena memang dia pindah atau keluar karena masa pensiun, misalkan tidak ada gantinya. Nah, jadi atau dipaksakan orang yang belum cukup potensinya dipaksakan supaya mengganti jabatan dia. Nah, ini akan membuat kekacauan, ya. Nah, kemudian selain itu dalam perencanaan talenta ini kita juga merencanakan ketersediaan talentanya. Jadi memperkirakan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan baik itu kapasitas pasien, kalau pasien misalkan rumah sakitnya rencanakan menambah bed gitu ya, menambah ruangan pelayanan yang baru. Nah, tentunya ini harus diikutsertakan perencanaan SDM ini yang seperti kita bahas minggu yang lalu. Jadi jangan sampai fasilitas pelayanannya ditambah, ya, tapi SDM-nya tidak dikembangkan, ya nanti akan keteter tentunya. Dan kemarin kita sudah bahas ya, kalau itu terjadi maka akan terjadi ketidakpuasan dalam pelayanan yang berdampak pada pasien ya. Jadi pasien merasa tidak puas dia dilayani di rumah sakit atau di klinik tersebut, dan dampaknya itu mereka akan speak up keluar ya, dia akan ngomong tentang kekurangan-kekurangan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi yang dia promosikan adalah promosi negatif berkaitan dengan rumah sakit tersebut, dan ini akan merugikan rumah sakit secara keseluruhan ya. Baik, jadi dari perencanaan, jadi waktu perencanaan itu bisa kita fokus pada merekrut calon karyawan dari luar, atau kita kembangkan karyawan sudah ada di internal ya. Yang kedua adalah proses rekrutmen ya dan seleksi talenta. Jadi strategi rekrutmen yang dilakukan ya mungkin bisa melakukan dengan cara kolaborasi ya dengan institusi pendidikan, kesehatan, dengan stikes yang ada, yang kita tahu persis bahwa proses PBM-nya bisa dipertanggungjawabkan ya, reputasi institusinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itu boleh kita melakukan misalkan kerjasama nanti untuk pemenuhan kebutuhan untuk karyawan baru ya dalam proses rekrutmen ini. Nah, kemudian juga membangun citra rumah sakit sebagai tempat kerja yang nyaman bagi karyawan yang ada di dalam, supaya mereka juga ngomong gitu bahwa mereka kerja setelah sudah ada di dalam jadi karyawan, dia mempromosikan kondisi yang menurut mereka nyaman, baik lah gitu. Nah, ini juga sekaligus mempromosikan bagaimana calon pegawai itu bisa tertarik untuk dia bisa mau melamar pekerjaan ke institusi tersebut ya, ke rumah sakit tersebut. Ya seperti biasa di proses seleksi ada wawancara ya, ada pengujian simulasi ya, kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan rekam jejak profesional ya, apakah dia pernah mengikuti seminar atau pelatihan apa saja ya yang bersertifikat gitu ya, supaya ini juga bisa menjadi menguatkan kita untuk mempertimbangkan calon itu bisa diterima atau tidak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana proses pengembangan talentanya. Ya tadi yang seperti saya katakan, dilakukan pelatihan, dilakukan proses pendidikan yang berkelanjutan ya. Jadi memang rumah sakit dalam ini wajib memberikan program pengembangan profesional berkelanjutan ya, atau disebut dengan continuous professional development ya. Nah, seperti pelatihan medis, melalui workshop, melalui seminar, bahkan mungkin melalui studi lanjut ya. Nah, juga selain itu dalam pengembangan itu juga dilakukan proses rotasi ya, disebut dengan proses klinik atau fellowship ya, memberikan pengalaman kerja lintas departemen ya. Kalau memang orang itu nanti akan diorientasikan untuk menjabat satu unit yang lebih luas, maka dia harus tahu dulu pekerjaan yang ada di unit itu ya, dengan cara apa? Rotasi lah. Nah, kemudian juga dilakukan mentoring dan coaching ya. Jadi para senior, kalau itu dari tenaga medis dokter, ya dokter spesialis, kepala perawatan itu yang sudah senior,
itu bisa membimbing juniornya ya untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktisnya. Ya, ini adalah upaya proses pengembangan talenta. Ya. Oke, yang keempat ada retensi talenta. Jadi kita buat sebuah sistem kompensasi dan insentif yang betul-betul kompetitif, yang mereka rasakan bahwa penghargaan yang mereka terima itu sepadan dengan apa yang dia berikan kepada organisasi tersebut ya. Ya, termasuk juga menyediakan benefit-benefit lain bagi karyawan. Contohnya misalkan mereka juga diberikan asuransi kesehatan ya. Mereka juga misalkan diberikan semacam tunjangan perumahan dan sebagainya lah. Pokoknya yang sifatnya itu lebih ke benefit bagi si karyawan tersebut ya. Apalagi kalau benefit ini menyentuh pada keluarganya ya. Juga retensi ini dengan adanya pengembangan karir, jadi mereka juga punya kepastian bekerja itu bakal ada dampak ke dia berupa pengembangan karir dia ke depan. Ya, ini harus ada Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mereka pada saat bekerja begitu hanya ada mereka apakah punya peluang untuk mengembangkan karirnya. Nah, mereka jangan sampai mereka mengatakan dia tidak punya gambaran untuk pengembangan karir ya. Jadi pengembangan karir itu harus di-create ya, oleh manajer SDM itu ya. Ya, memang nanti bisa melalui sebuah proses promosi jabatan kan gitu ya. Melalui ada proses pemagangan terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya intinya bahwa karyawan harus memiliki kepastian tentang pengembangan karirnya ya, karir path-nya. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam hal retensi talenta ini juga adanya pengakuan dan apresiasi. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu memegang pimpinan ya sekecil apapun pimpinan itu di level unit misalkan. Nah, ini lakukan pendekatan ini pengakuan dan apresiasi untuk meningkatkan retensi talenta mereka. Jadi jangan sampai karyawan yang bertalenta itu dia mengundurkan diri atau turnover gara-gara pekerjaan yang dia sudah lakukan pada menurut mereka itu sudah sangat baik dan optimal tidak mendapatkan apresiasi dari pimpinannya. Jadi pimpinannya cuma ngucap terima kasih aja, nggak ada ekspresi bahwa pekerjaan itu memang baik, pekerjaan itu ada sangat membantu pada pekerjaan pimpinannya. Jadi nggak ada sedikit pun ucapan yang sifatnya itu mengakui pekerjaan. Nah, itu bisa jadi mereka yang sudah begitu bekerja secara maksimum. Nah, ini akan sedikit lambat laun akan menurun motivasinya karena merasa tidak dihargai, ya, tidak diapresiasi. Nah, ini salah beberapa hal yang kaitan dengan retensinya. Nah, kemudian dalam kaitan perencanaan suksesi harus kita lakukan identifikasi kebutuhan SDM untuk menempati posisi-posisi pimpinan di masa yang akan datang ya. Jadi kita harus menyiapkan baik itu tenaga medis secara umum untuk mengambil posisi strategis seperti misalkan jadi direktur medis, jadi manajer rumah sakit atau jadi manajer perawat. Nah, itu harus sudah dipetakan ya. Kita identifikasi kebutuhan pimpinan-pimpinan yang akan datang paling tidak jangka pendek kan di 5 tahunan lah gitu ya. Itu sudah ada perencanaan itu. Ya, dan ya tadi disebut dengan program suksesi secara formal. Jadi pada saat kita sudah punya perencanaan suksesi ke depan, nah apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan kompetensi atau ability yang dimiliki oleh karyawan tersebut supaya dia pada saat waktunya mereka sudah matang gitu dengan kompetensi yang diperlukan di dalam bidang tersebut. Nah, maka dilakukanlah proses pelatihan kepemimpinan gitu ya. Terus juga mungkin dilibatkan dalam proyek-proyek strategis sambil kita nilai lah gitu ya. Bagaimana kecakapan dia dalam keterlibatan dalam proyek tersebut ya, apakah dia punya inisiatif tinggi atau tidak ya,
atau misalkan dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang matang, nah ini kan menjadi satu informasi yang penting bagi proses perencanaan suksesi. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan evaluasi perbaikan yang berkelanjutan ya. Artinya mengukur efektivitas program yang sudah berjalan dalam pengembangan talenta karyawan tersebut. Kemudian kita bisa juga menggunakan rujukan untuk pengukuran ya, instrumen untuk mengukur keberhasilannya bisa juga dengan menggunakan kepuasan pasien dan karyawan. Ya kalau semakin puas, ya alhamdulillah itu berarti berhasil kan. Tapi kalau misalkan ternyata banyak yang merasa tidak puasnya, nah ini perlu dievaluasi gitu ya. Dan operasi ini juga nantinya diharapkan itu seolah kita sudah menyediakan tenaga medis pada posisi strategis yang akan datang ya. Nah, sehingga evaluasi ini diharapkan dapat menyempurnakan proses untuk yang akan datang ya. Kan ini siklus nantinya. Jadi menyesuaikan program manajemen talenta berdasarkan kebutuhan operasional di rumah sakit tersebut ya. Tentunya melalui umpan balik dari staf yang terlibat langsung dalam proses manajemen talenta tersebut. Ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya supaya kita bisa fokus per bagian. Nah, saya akan coba buka sesi diskusi mengenai manajemen talenta ini. Jadi pertanyaan dasarnya, apakah proses-proses yang seperti yang disampaikan itu di tempat Bapak Ibu bekerja, khususnya di instansi kesehatan, sudah dilakukan? Kalau sudah, seperti apa bentuknya? Itu kan, apakah sudah sih, cuman belum mengarah pada talentanya gitu. Tapi saya kira kalau pelatihan pengamanan pasti sudah dilakukan. Nah, saya ingin ada semacam input dari Bapak Ibu. Apa kira-kira di pengalaman Bapak Ibu di dalam implementasi manajemen talenta yang ada di instansi Bapak Ibu saat ini? Ya, mungkin Pak Dr. Ade, kira-kira Pak, ya, ada masukan, silakan. Ada Pak. Jadi terima kasih. Kalau di rumah sakit untuk manajemen talenta itu sebenarnya udah berjalan, baik itu pelatihan dan pengembangan untuk dokter, baik dokter spesialis, dokter umum atau GP atau perawat. Jadi misalkan untuk dokter spesialis itu kita dari GP menjadi dokter spesialis itu ada gitu untuk ya, untuk perawat ada untuk mereka mengambil sertifikasi. Jadi untuk perawat umum jadi perawat tokat misalkan, kemudian perawat ICU. Nah ini ada seperti itu. Nah suatu saat ada rumah sakit istilahnya mulai kekurangan dana gitu istilahnya. Nah ini bagaimana mengembangkan manajemen talenta yang sudah berjalan di rumah sakit yang tadinya ada, terus kemudian banyak kekurangan, misalkan dananya juga makin terbatas, sehingga yang tadinya sudah berjalan kemudian kita kesulitan. Nah ini dananya nggak ada, jadi udah yang akhirnya kita pergunakan yang ada saja, artinya ya tidak ada perkembangan lebih lanjut gitu. Nah ini bagaimana caranya kita meyakinkan kepada owner gitu bahwa ini sebenarnya ya untuk aset juga kan, aset karyawan ini, dari karyawan juga yang teknologi, misalkan juga teknologi SDM-nya, jadi sistem informasi SDM-nya ya, yang perlu dikembangkan, tapi mereka ya rata-rata bertahan, aduh ini dananya tinggi, terus kemudian ya udah yang ada saja, jadi mereka bertahan dengan budaya yang lama yang ada gitu. Jadi kadang-kadang yang awalnya sudah berjalan, nah ini mungkin karena efek dari pembayaran BPJS yang terlambat. Nah, wah gitu lama-lama, waduh ini kurang nih dananya, harusnya segini ada, kita menabung, sekarang dipiutang dari BPJS, ya itulah seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk mengembangkan itu seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, betul, baik. Terima kasih Pak Dr. Ade. Jadi memang ini kuncinya di budgeting Pak. Kuncinya di budgeting rumah sakit. Jadi pada saat penyusunan budgeting atau anggaran rumah sakit gitu ya, nah
itu bukan hanya sekedar pos anggaran itu yang sifatnya hanya ke yang sifatnya apa tangible saja, misalkan pengembangan alat, pengembangan ruangan itu kan tangible ya. Tapi juga harus dimasukkan yang intangible-nya gitu Pak. Di dalam anggaran itu ada juga yang intangible-nya. Nah, intangible itu salah satunya tadi pengembangan potensi perawat, dokter, itu yang disebut dengan intangible-nya. Jadi memang ini maksudnya strateginya di anggaran Pak, harus di anggaran ya. Walaupun tadi kan anggaran itu kan tergantung ya cash in cash out-nya ya. Nah tapi kan kita nggak bisa gini. Ini nggak ada anggaran berarti nggak usah aja potensinya nggak usah dikembangkan. Nah, tapi kan itu juga berdampak nanti pada kualitas pelayanan yang nggak bagus kan, kurang sesuai harapan pasien. Ini juga dampaknya lebih bahaya lagi karena kehilangan kepercayaan dari calon pasien nanti ke rumah sakit kita, Pak ya. Nah, jadi makanya mana yang akan diprioritaskan? Kalau menurut saya gitu, kalau kita punya perencanaan yang baik ke depannya gitu ya, ingin meningkatkan apa kan pasti target sudah ditetapkan Pak ya. Targetnya ingin mencapai mungkin kalau dari kualifikasi tipenya jadi tipe A kan gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai tipe A itu. Nah, jadi di dalam anggaran itu sudah teralokasi, Pak. Sudah dialokasikan dalam rangka untuk mencapai ke target strategis itu. Nah, dimasukkan salah satunya adalah anggaran untuk pengembangan SDM. Nah, jadi pengembangan SDM masukin aja berapa persennya dari anggaran gitu, Pak. Nah, ini yang sering kali Bapak Ibu ya yang kita temukan. Nah, anggaran yang diorientasikan untuk SDM itu dianggap sebagai anggaran opsional gitu. Jadi boleh ada, boleh enggak. Nah, ini yang bahaya itu, Pak. Jangan itu. Jadi hanya gitu kan gini. Ada yang fix ya, yang fix, ada yang variabel. Nah, kalau fix sudah dihitung per bulan sekian, nanti setahunnya kalikan 12 lah, tinggal dihitung gitu. Tapi kan ada yang variabelnya juga, Pak. Nah, variabel ini kalau tidak direncanakan, memang kita akan semacam kehilangan arah dalam pengelolaan anggaran nantinya. Tapi kalau kita perlu perencanaan yang jelas, Pak. Jadi misalkan contohnya, karena kita ingin menjadikan dokter kita memiliki kualifikasi seperti itu, maka ada proses yang harus dilakukan di beberapa bulan sebelumnya. Nah, proses itu diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam bentuk anggaran. Sehingga itu tidak merasa seolah-olah anggaran itu juga ada gitu, Pak. Ya, bahasa kasarnya mah seperti tidak dirampok di tengah jalan kan gitu anggaran itu ya. Tapi memang sudah direncanakan dari awal ya. Nah, sehingga semua komitmen dengan anggaran itu. Nah, insya Allah kalau misalkan dengan anggaran itu Pak, tidak akan ada seperti yang telah disampaikan ada karena tidak anggaran kita berhenti di sini. Ya, saya paham Pak, di organisasi itu kan memang terjadi fluktuatif ya masalah anggaran itu kadang-kadang tinggi kadang-kadang. Tapi kalau sudah dianggarkan Pak, nah paling tidak porsinya itu sudah ada minimal angkanya itu di situ ya, jentrungannya sudah ada. Nah, tinggal misalkan apakah bisa tercapai dengan anggaran atau tidak, tinggal upaya dari pihak manajemen untuk bisa mengadakan itu. Kan banyak cara Pak, misalkan apakah kita sepenuhnya mengandalkan hanya dari cash in-nya dari pasien yang datang aja, atau mungkin punya usaha-usaha lain, misalkan yayasan rumah sakit itu kemudian dia punya usaha lain selain rumah sakit, bahkan ada juga sebetulnya yayasan yang dia punya rumah sakit, dia punya pom bensin, misalkan apa. Nah, bisa saja itu untuk mengatasi itu dia bisa menggunakan sumber dana dari lembaga finansial yang lain atau dari internal gitu ya, yang nantinya tentunya itu akan dikembalikan gitu Pak pada saatnya. Cuman rencana yang sudah ditetapkan itu tidak terganggu gitu Pak. Gitu. Ini lebih ke strategi anggaran lah Pak. Nah, jadi menjawab dari tantangan tadi atau masalah yang Pak Ade sampaikan itu di strategi anggarannya. Tapi prinsipnya gini Pak, jadi kalau Bapak punya konsep tentang pengembangan SDM dari awal, nah dari awal sudah merencanakan, makanya manajemen talenta kan tujuan itu Pak. Jadi pada saat Bapak itu misalkan menyekolahkan dokter supaya dia di dokter spesialis kan biayanya nggak kecil Pak ya. Nah,
memang kalau misalkan tanpa target yang sudah ditetapkan untuk tadi manajemen talenta ini, mengeluarkan dana itu seperti seperti merasakan tidak ada dampaknya langsung bagi institusi gitu. Tapi kalau misalkan sebut saja ada dokter baru lah gitu ya, dia kerja di rumah sakit Bapak, nah, tapi dia sudah diorientasikan oleh kita tuh sudah diproyeksikan dalam 5 tahun yang akan datang tuh dia akan megang kepala unit apa gitu Pak. Nah, sehingga apa yang diperlukan, pelatihan yang diperlukan di tahun pertama, tahun kedua apa, tahun ketiga itu terencana semua Pak. Dan itu masuk dalam anggaran. Nah, sehingga pada saat termasuk tadi kapan dia harus disekolahkan untuk menjadi spesialis kan itu. Nah, karena memang semua sakit butuh dokter spesialis tertentu yang memang saat ini belum ada gitu Pak. Nah, kan mikirnya nanti kalau sudah ada, otomatis kan itu akan ada daya tarik pasien untuk bisa berkunjung ke rumah sakit itu ya, karena memiliki dokter spesialis itu tadi Pak. Jadi kan berpikirnya dibalik gitu. Jadi itu Pak ini ya, pendekatannya seperti itu. Memang begitu, jadi memang sudah dianggarkan, tapi sekali lagi karena pas pendapatan dari BPJS-nya itu diharapkan ada, ternyata tidak ada. Jadi untuk SDM itu di nomor 2 kan. Kita tapi perlu buat alat dulu deh, beli alat dulu nih. Jadi akhirnya beli alat dulu. Ini ya rencana itu akhirnya tertunda tuh, mungkin 1 tahun itu tidak ada. Itu tadi mungkin karena intangible itu jadi tidak terasa gitu kalau ini. Iya, tapi kalau tidak terasa. Alat kan ada alat USG baru yang memang butuh langsung jadi uang istilahnya begitu. Kalau ini kan langsung uangnya gitu. Ya memang nanti ada skala prioritas ya. Nanti ada skala prioritas Pak. Jadi kenyataannya di realisasinya dalam pengelolaan anggaran itu ada prioritas. Apalagi dalam masa tadi yang misalkan ini tidak liquid ya, likuiditasnya tidak terpenuhi gitu kan untuk operasional tahunan. Karena tadi hambatannya cash in dari BPJS-nya misalkan terlambat, tapi kan bukan tidak dibayar Pak. Iya, jadi uangnya sih dari awal-awal Pak. Sekian miliar dari awal-awal. Tapi kalau sudah ada perencanaan pengembangan Pak, begitu misalkan dari BPJS turun itu sudah otomatis diprioritaskan untuk SDM yang tertunda sebelumnya gitu Pak. Jadi jangan sampai nanti karena belum masuk nih di BPJS beli alat dulu, ini begitu keluar BPJS beli alat lagi gitu. SDM itu terlupakan gitu. Iya gitu. Bayar obat gitu. Betul. Obat sebagainya. Nah, ya SDM-nya terlupakan gitu. Ya. Itu aja Pak. Jadi nanti skala prioritas lah. Iya, itu yang gitu Pak ya. Iya, yang Ya, terjadi betul. bingung gitu ya. Saya paham itu dalam pengelolaan keuangan institusi gitu ya. Jadi ada yang diprioritaskan nanti ya. Yang penting organisasi bisa jalan dulu lah gitu ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Andri. Ya Pak, kalau dari tempat saya mungkin sekarang lagi yang disekolahin mungkin banyaknya perawat sih Pak. Perawat. Sama bagian farmasi. Cuma memang yang kalau perawat karena kita mungkin rekanan sama si sekolah keperawatannya, jadi anggaran pembayarannya bisa diatur gitu, dicicil istilahnya. Itu salah satu alternatif ya untuk menangani kekurangan. Sama sih seperti Dokter Ade juga mungkin anggaran di rumah sakit lagi mungkin sudah dianggarkan, tapi ya mungkin ya untuk SDM di nomor 2 kan dulu untuk pengembangan pendidikan pengembangan. Walaupun satu sisi memang ada ketentuan dari pemerintah harus kayak misalkan contoh di sanitasi itu ada pelatihan kayak kayak popal gitu, pengolahan air limbah terus semacam, itu lumayan sih itu juga pengeluarannya gitu. Atau enggak paling kita kerjasama sama perusahaan obat, jadi mereka yang bayarin gitu. Itu bagus tuh solusinya. Atau enggak sama perusahaan kayak mereka kita beli alat sama mereka, tapi kompensasinya mereka nyekolahin pelatih sampai beberapa perawat lah gitu. Lumayan sih memang. Kalau dari kita semua nanti. Nah, itu bagus tuh. Tentu nanti ada solusi nih salah satunya. Jadi kita semacam bargaining dengan supplier ya. Bargaining dengan supplier. Oke,
produk Anda kami pakai di rumah sakit, tapi apa kompensasinya kan gitu. Nah, kompensasinya makanya tadi Pak, kalau kita sudah punya perencanaan, pada saat kita minta kompensasi jelas Pak, mana yang mau kita ajukan kepada pihak perusahaan yang mau masuk produk ke rumah sakit tersebut. Tapi ada karena kita udah punya perencanaan gitu Pak Andar ya. Jadi nggak sifatnya mendadak gitu. Ini karena ada nih 3 orang siapa ditunjuk aja gitu si A si B, padahal tidak tanpa perencanaan. Nah ini yang menurut saya jadi seolah-olah nantinya pelatihan ataupun yang diajukan itu tidak berdampak langsung kepada rumah sakitnya. Karena mereka ya tadi bukan orang yang memang direncanakan untuk bisa memberikan kontribusi lebih banyak gitu Pak. Dengan sistem acak gitu kan. Beda dengan kita udah punya perencanaan gitu. Ya. Gitu Pak. Jadi intinya gitu ya. Jadi solusinya bisa tadi kita menggunakan pihak ketiga lah gitu ya. Jadi memanfaatkan pihak ketiga untuk berkolaborasi untuk proses pengembangan SDM. Itu bagus sekali Pak. Bagus. Ya. Pak Adri, ini Di kami memang Ya, sudah Pak. dilakukan seperti itu. Contohnya Ya. misalkan pembelian alat ventilator. Nah ini kita kompensasinya bukan, misalkan ada diskon, udah nggak ada diskon, tapi tolong sekolahkan ini perawatnya 3 orang gitu. Jadi bagus. minimal bisa mempergunakan alat itu biasanya. Jadi Oh iya. revenue bagi kami gitu. Itu udah dilakukan sih. Tapi kalau ke obat biasanya obat untuk yang lain, biasanya bisa untuk beli alat. Nah biasanya kalau beli alat memang ke obat itu biasanya sedangkan seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi gini Pak, kalau misalkan pengadaan ventilator itu sudah direncanakan oleh rumah sakit pada tahun keberapa, nah kan sebetulnya di awal kita sudah punya perencanaan harus ada perawat yang bisa menggunakan alat ventilator tersebut kan gitu Pak ya. Nah, maksud saya kalau itu ada perencanaan, itu nyambung dengan konsep manajemen talenta tadi Pak, yaitu masuk ke dalam proses pengembangan. Ya. Nah, tapi kalau Bapak misalkan ada kesempatan tadi ada produsen yang masukkan alat ventilator, kemudian Bapak usulkan perawat, coba kompensasinya kita sekolahkan perawat 3 orang untuk bisa menjalankan. Bisa, tapi mungkin Bapak nunjuknya kan jadi ngacak kan gitu ya. Misalkan siapa aja yang mau kan, malah mungkin siapa yang mau ditawarin malah kan. Nah ini yang menurut saya nggak punya konsep pengembangan SDM-nya kalau begitu. Gitu Pak maksudnya ya. Jadi memang awalnya perencanaannya harus kuat sehingga pada saat ada kesempatan itu maka Bapak gunakan untuk proses pengembangan dari talenta karyawan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu untuk bisa mengembangkan kompetensinya di kemudian hari. Gitu Pak Ade ya. Pak Ade terima kasih nih Pak Ade ya. Pak Ade sudah ada ini masukan yang bagus. Dan kali dari Bapak Ibu yang lain punya di tempat kerjanya. Pak Yudi Permadi, barangkali Dr. Yudi. Baik Pak Yudi. Mau tanya sedikit? Ya boleh. Boleh. Kalau misalkan dalam, mungkin saya melihatnya kalau di perusahaan mungkin biasanya kalau bank-bank manajemen trainee mungkin Pak ya, kalau dari awal ya. Kalau manajemen talenta mungkin ya. Kalau kayak perusahaan selain rumah sakit. Oh iya, kalau di perbankan ini mungkin sebagai ini aja perbandingan ya. Kalau di perbankan itu ada program namanya ODV, ya ODV. Tapi saya lupa singkatannya ODV. Jadi dibedakan dengan rekrutmen biasa, Pak. Merekrut karyawan biasa di bank itu. Jadi ODV itu pilihan, Pak. Jadi pada saat rekrutmen juga standar untuk syarat diterimanya lebih tinggi daripada yang di rekrutmen biasa. Nah, kenapa? Karena mereka yang masuk program ODV itu dia memang sudah diorientasikan dalam beberapa tahun kemudian tuh megang di cabang gitu Pak, megang pimpinan cabang. Nah, jadi makanya saya katakan kalau manajemen talenta di perbankan ini sudah lama dilakukan karena mereka merasakan manfaatnya. Ya, apalagi di perbankan kan mungkin dari sisi anggaran mereka lebih settle lah gitu ya, sudah disiapkan. Jadi caranya gitu Pak Yudi, di bank gitu, begitu dia masuk sudah diorientasikan 5 tahunnya akan datang dia memegang cabang tuh.
megang cabang kantor cabang di mana gitu ya. Mungkin tempatnya sih ditetapkan, tapi paling tidak level manajemen dipegang kepala cabang. Nah, diturunkan Pak. Jadi kalau 5 tahun yang akan datang hutan itu menjadi pimpinan cabang, maka kompetensi apa yang harus mereka kuasai, yang harus dibekali gitu. Nah, maka program ODV itu jelas Pak. Tahun pertama dia dikasih latihan apa, tahun kedua latihan apa. Bahkan ada ya kelompok ODV itu selama 3 tahun itu dia mungkin lepas dulu dari pekerjaan, tapi melakukan proses ini peningkatan kompetensinya gitu Pak, supaya pada saat waktu yang diharapkan atau sudah ditetapkan nanti mereka udah jadi gitu Pak. Nah, saya makanya di awal saya katakan ini apakah di rumah sakit sudah ada praktik-praktik seperti itu gitu. Misalkan begitu menerima perawat, nah dengan seleksi yang cukup ketat, nanti kita lihat, kita pilih ini kira-kira mana yang di antara yang kita rekrut, misalnya ada sekian belas orang, kita lakukan tes khusus supaya mengetahui kemampuan leadership-nya mereka misalkan ya. Kalau ternyata itu bagus sudah dan kita bisa tangkap sinyal potensi itu, maka udah kita orientasikan karir perawat yang kita baru rekrut ini memang diorientasikan di mata akan jadi manajer perawat misalkan. Jadi manajernya perawat di rumah sakit itu. Nah, nanti kita flashback ke belakang. Materi apa aja yang diperlukan nanti untuk megang apa yang dibutuhkan oleh seorang manajer perawat. Nah, jadi pelatihan itu sudah orientasinya ke situ untuk mematangkan dia suatu saat dia jadi manajer perawat. Ya mengenai waktunya sih bisa 5 tahun, 3 tahun tergantung dari masa jabatan yang diberlakukan di organisasi tersebut. Itu Pak Edi. Kalau dibandingkan dengan perbankan, nah kalau rumah sakit saya nggak ada tergambar itu perawat, termasuk dokter juga kan. Nah kan itu harus nyambung dengan renstra-nya rumah sakit Pak. Jadi renstra rumah sakit itu pada tahun keberapa dia akan membuka misalkan untuk layanan medis khusus penyakit apa gitu yang sekarang belum ada, misalkan jantung lah gitu ya, sekarang belum ada. Nah maka kan harus disiapkan dokternya nih. Nah, jadi dokter yang direkrut sekarang ini ada 2 kemungkinan, direkrut yang dia sudah punya background untuk pendidikan penyakit jantung, atau yang memang betul-betul dari yang fresh graduate lah gitu ya, yang disiapkan untuk itu, tapi dia punya potensi untuk pengembangan ke arah situ. Nah, jadi bisa jadi begitu setelah 5 tahun itu, nah dokter itu jadi spesialis jantung dan otomatis si rumah sakit itu memang sesuai rencananya langsung membuka untuk pelayanan medis, untuk pelayanan penyakit jantung misalkan gitu. Begitu Pak ini gambarannya. Iya Pak. Tapi kalau kayaknya di rumah sakit Pak. dari awal belum. Ya, boleh. Gila Pak Edi. Pak Edi dulu. Silakan Pak. Lanjut Pak. Oh ya, silakan Pak Edi. Pak Edi gimana tadi? Ya, izin sharing sih Pak, ada 2 sisi. Kebetulan saya sebelum jadi PNS itu saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta terbesar lah di Indonesia. Sudah ada beberapa cabang, sebut saja ada perusahaan bahwa pada saat saya mendaftar menjadi seorang teknisi elektromedis, biasanya rumah sakit tersebut akan memberangkatkan saya on job training, di cabang yang lain gitu, di cabang yang lain selama 3 bulan. Jadi saya sebelum saya pegang di rumah sakit tertentu, di cabang tertentu, rumah sakit pusat itu jadi ada on job training selama 3 bulan. Itu mungkin manajemen talenta yang saya rasakan yang saya rasakan sendiri pada saat saya bekerja di rumah sakit swasta. Jadi ada upaya menyiapkan Pak Yudi untuk menyiapkan ya betul yang tadi dikatakan betul.
ya. Saat saya Betul. berpindah menjadi seorang PNS di Nah, gimana tuh? pemerintahan, eh, tadi yang betul yang disampaikan Pak, terutama di elektromedis itu, pada saat membeli alat pun kami ada negosiasi yang disampaikan ke bagian pengadaan bahwa setiap pembelian alat kesehatan itu bukan hanya user yang akan dikasih training, tetapi ke teknisinya pun kami akan meminta itu gitu untuk training, karena kami di profesi elektromedis itu sekarang kayak seperti dokter, udah ada spesialisnya gitu. Oh, Ada iya. spesialis elektromedis untuk life support, Elektromedis. ada elektromedis untuk radiodiagnostik, jadi kita per spesialis. Makanya talenta kami difokuskan untuk sebagai seorang elektromedis yang kompeten di bidangnya. Jadi kami di rumah sakit tempat kerja pun saya membagi kompetensi elektromedisnya seperti itu. Ada yang di intensive care khusus life support, ada di IPD, ada yang di bedah sentral. Jadi elektromedisnya fokus untuk melakukan pengelolaan manajemen di ruangan tersebut. Jadi tidak A sampai Z harus bisa. Nanti Lebih nggak nyampe spesifik juga ya. gitu, karena pengetahuan Betul. kedokteran kan terus berkembang. Mungkin Ya. itu sharingnya Pak dari saya. Terima kasih. Ya, bagus. Itu saya kira langkah-langkah itulah yang salah satu tadi diuraikan dalam proses manajemen talenta. Jadi memang apalagi yang seperti elektromedis itu kan tidak harus menguasai semua alat, Pak. Malah nanti dia nggak jelas spesialisasinya apa ya, keahliannya. Nah, saya sependapat memang bagusnya ya per spesifik per alat aja kan gitu ya. Jadi ada ahlinya di rumah sakit itu untuk masing-masing alat. Ada yang alat baru, nanti ada teknisi ahlinya gitu ya. Apalagi sekarang kan peralatan alat kesehatan itu sudah banyak yang menggunakan pendekatan teknologi ya Pak ya, seperti robotik, bahkan mungkin yang ke AI kan gitu, dan banyak sekarang kan ya. Ke AI ya, makanya itu kan harus khusus Pak, harus yang punya gitu ya. Nah, dan ini Pak, kalau dari dalam konteks marketing itu menjadi bentuk produk yang nantinya akan menjadi bahan untuk marketing untuk rumah sakit itu, kelebihan dari alat itu. Jadi yang mungkin yang di rumah sakitnya orang lain belum ada, di sini sudah ada. Nah itu bisa dijadikan materi untuk promosi gitu Pak, di dalam marketing. Ya, nah cara bentuk promosinya beda lagi, nanti kita cerita di marketing ya. Nah kalau saya amati sih ada ya, kan promosi rumah sakit atau iklan rumah sakit nggak seperti iklan produk biasa ya. Ada yang misalkan gimana caranya supaya pengunjung dan pasien yang datang ke rumah sakit itu tahu di rumah sakit itu ada alat itu dan ada ahlinya gitu Pak. Nah ya ada ahlinya, harus tersampaikan Pak, harus tersampaikan, karena itu menjadi bagian untuk promosi. Ya bentuknya sih bisa, kalau saya lihat sekarang banyak rumah sakit itu yang memanfaatkan pintu lift gitu ya, dipasang semacam kayak banner kan gitu ya. Nah ya stiker banner lah, sehingga orang akan setiap saat akan melihat itu, dan itu bentuk untuk meningkatkan kepercayaan bagi pasien maupun calon pasien Pak. Nah itu dampaknya ke sana Pak. Jadi manajemen talenta itu bukan hanya urusannya di SDM, tapi ada impact-nya kepada marketing nantinya. Itu Pak Andri. Termasuk juga tadi keberadaan dokter spesialis yang Pak Andri sampaikan ya, itu juga sama. Tapi harus terpublikasikan Pak. Begitu udah jadi Pak, harus terpublikasikan kepada masyarakat. Ya dengan berbagai cara lah. Tapi salah satunya mungkin paling tidak ada internal marketing ya di dalam rumah sakit sendiri, jadi tidak menggunakan media luar gitu. Tapi kalau bisa ada media luar yang cukup
kredibel, ya kenapa tidak kita bisa lakukan. Itu Pak, jadi ini ada kaitan tidak hanya di skupnya MSTM, tapi ada nyebrang ke marketing nantinya. Bahkan tadi juga dari diskusi dengan Dr. Ade kan ada kaitannya ke keuangan juga. Jadi memang kalau manajemen tuh nggak bisa parsial Pak, nggak hanya parsial, tapi bisa kita lihat di keuangan, nyambung ke marketingnya, ke SDM, ke nanti belum lagi ke operasional Pak. Ya kan ada manajemen fasilitas. Nah jadi fasilitas yang tambahan tadi kan harus di manage juga Pak. Nah, jadi ada manajemen kualitas itu adanya materi di manajemen produksi, di manajemen produksi ya, operasional lah kalau di dalam manajemen operasional. Jadi nyambung satu sama lain ya Pak, gitu ya. Nanti kalau kaitan dengan alkes yang barang habis pakai itu ada inventory control kan gitu ya. Nah itu adanya di manajemen operasional. Itu Pak, bagus Pak Yudi ya. Ini sebagai gambaran bahwa ternyata di tempat Pak Yudi bekerja sudah ada upaya-upaya untuk seperti itu. Cuman tadi kembali lagi Pak, apakah itu direncanakan oleh rumah sakit itu di awal tahun anggaran gitu Pak? Seperti Pak Yudi tadi kan diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan yang elektromedis tertentu gitu. Apakah itu ada perencanaannya nggak? Atau spontanitas saja gitu? Jadi kembali ke materi sebelumnya Pak, jadi ada di Bandung Kewar itu membuat analisa beban kerja, jadi per jenjang. Iya. Jadi ada elektromedis pelaksana, itu pekerjaannya apa, elektromedis pelaksana lanjutan, terus penyelia, muda ahli sampai komadia. Karena kan keterbatasan tuh kadang-kadang betul harus profesional dalam bekerja, tapi kan di rumah sakit tidak bisa seperti itu kalau tenaga SDM-nya terbatas gitu. Maksudnya kita tidak bisa mengerjakan hal yang simpel pada itu bukan kerjaan saya, kegiatan yang saya gitu kan, nggak mungkin itu juga gitu. Jadi ya, betul direncanakan sampai ke ahli media sih Pak kalau di kamar. Spesifik Pak, itu kaitan di bidang spesifik, yang Pak Yudi itu spesifik ya. Bagus itu. Itu ada di awal apa di apa namanya, bentuknya dalam bentuk apa Pak di rumah sakit bentuk Kewari itu, bentuk perencanaan itu disajikan dalam bentuk apa? Jadi perencanaan jadi program kerja, analisa beban kerja gitu Pak. Analisa beban kerja, ABK-nya dalam ABK-nya itu butir kegiatan setiap jenjang tuh seperti apa. Jadi jenjang yang paling rendah sampai paling tinggi pun itu jelas perhitungannya, sekaligus nanti akan menentukan berapa sih SDM yang diperlukan gitu. Jadi ada lebih spesifik gitu. Jadi keterkaitan gitu. Betul, dianalisis juga kondisi SDM yang ada existing saat ini seperti apa, ya. Sementara kebutuhannya seperti apa, kan? Nah, ternyata ada gap kan. Nah, gap itulah yang harus masuk dalam perencanaan. Betul Pak. Itu ya. Terkadang pada saat pelatihan itu karena jarang banget ya Pak, profesi kami terkadang untuk menahan seorang personil untuk tidak keluar tuh susah gitu, karena udah pinter dia salary-nya lebih tinggi. Nah terkadang apakah ada rumus, karena saya nggak mengerti mengenai SDM nih Pak, karena apakah ada rumus kalau dia mengikuti pelatihan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oh dia ikatan dinasnya berapa bulan? Ada di aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenagakerjaan ada Pak. Jadi misalkan kalau di kami di pendidikan Pak, kalau dia misalkan studi lanjut itu 2 tahun, maka masa kerja 2N+1. 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 Bisa diterapkan ya Pak? Bisa. Ya, tapi itu harus ada di regulasinya harus kuat. Nah, misalkan itu berdasarkan SK direktur rumah sakit gitu, ya, internal aja. Ya yang umum itu 2N+1 Pak. 2N+1. Gitu. Jadi kalau Bapak pendidikan 2 tahun berarti tadi untuk
keterikatannya itu ya itu 2 kali 24 kan tambah 5 tahun, berarti Bapak 5 tahun itu waktu wajib Bapak mengabdi, dampak dari Bapak ikut pelatihan tadi gitu, peningkatan kompetensi itu gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi ya. Nah, Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ini manajemen talenta itu bisa menginspirasi Bapak Ibu satu dalam proses bisnis yang ada di rumah sakit atau di instansi Bapak Ibu saat ini, ya khususnya berkaitan proses bisnis yang berkaitan pengembangan SDM, ya. Tapi juga sekaligus mudah-mudahan dengan pemahaman tentang konsep manajemen talenta ini menjadi daya tarik juga buat Bapak Ibu untuk mengungkap tema ini untuk bahan tesis Bapak Ibu ke depan yang Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu bekerja, supaya kajian-kajian manajemen talenta di instansi kesehatan itu jadi tambah banyak. Yang saat ini jujur saya searching agak susah Pak untuk mendapatkan riset-riset yang berkaitan dengan manajemen talenta, tapi di instansi kesehatan masih sedikit. Bukan nggak ada, masih sedikit. Nah, mudah-mudahan seperti kasus tadi yang kita bahas, Pak, itu bisa jadi sebuah model ke depannya implementasi manajemen talenta di instansi kesehatan. Ya, tadi sudah terbahas juga beberapa solusinya kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sementara mungkin saya cukupkan dulu ya. Tapi saya berharap mungkin minggu depan sambil saya nambah materi, tapi juga ada diskusi berkaitan dengan implementasi manajemen talenta ini di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya mungkin seperti tadi yang Pak Yudi sampaikan, Pak Antoni juga tadi sudah sampaikan, Pak Ade. Barangkali dari yang lain ya, mungkin dari Bu Rani Monika gitu ya, dari Randi, Bu Marcelia. Barangkali ada pengalaman-pengalaman juga. Nah sehingga saya harapkan minggu depan itu ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu presentasikan berkaitan dengan model atau ya contoh implementasi lah manajemen talenta yang saat ini sudah diimplementasikan di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya apakah itu namanya sudah dinamai dengan manajemen talenta atau tidak, tapi praktik-praktiknya mendekati dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan ya. Dari mulai proses identifikasi, perencanaan rekrutmen, proses pengembangan, kemudian juga ada retensi ya. Nah seperti itu kan, itu bagian-bagian yang ada di dalam manajemen talenta, termasuk tadi suksesi ya, perencanaan suksesi ke depannya apa, barangkali sudah ada. Nah ini bisa memperkaya nanti dalam pembahasan kita tentang manajemen talenta berdasarkan kasus yang ada di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Begitu barangkali Bapak Ibu ya. Nah ini nggak usah ya kalau ada materi yang bisa ditampilkan lebih bagus, tapi kalau nggak ada juga dengan cara diskusi tadi juga saya kira sudah lebih dari cukup gitu ya. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya kalau tidak ada sebentar kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya coba tampilkan untuk absensi sebentar.